Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Surah Al-Baqarah ayat 185. Alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Bahkan beribu-ribu nikmat yang sudah kita rasakan. Dan alhamdulillah kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Kultum hari ini berkaitan judul handphone melalaikanmu. Semua dari kita punya handphone. Dan saya yakin betul handphone kita sudah melalaikan sebagai besar dari kita. Maka ada perkataan menarik di sini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat seseorang yang sedang berdoa kepada Allah, tapi di tangannya masih ada bebatuan. Mungkin dia berdoa, tapi dia masih main batu-batuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menasihati orang tersebut. Jika engkau meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, maka janganlah saat engkau meminta, saat itu engkau memegang bebatuan. Apa maksudnya? Di zaman dahulu belum ada yang namanya handphone. Orang kadang-kadang berdoa kepada Allah, tapi dia masih disibukkan dengan bebatuan. Hatinya tidak khusyuk. Maka bagaimana dengan keadaan di zaman sekarang? Handphone kita kadang-kadang sangat-sangat melalaikan sebagian kita dari berzikir kepada Allah, dari khusyuk membaca Al-Quran. Bahkan ada kadang-kadang sebagian orang belum selesai sempurna salam di akhir sholat, tangannya sudah langsung masuk ke kantong untuk mengambil handphone. Belum selesai salam ini, Masya Allah. Bagaimana handphone melalaikan seorang bapak saat anaknya memerlukan perhatiannya? Bagaimana handphone melalaikan seseorang ibu saat anaknya memerlukan bimbingannya? Maka hati-hati, jangan sampai kita berdoa sedangkan hati kita tidak khusyuk. Jangan sampai kita berdoa sedangkan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadikan hati kita tenang saat meminta kepada Allah. Dan hati-hati terhadap benda yang disebut namanya handphone.
Sungguh begitu banyak orang-orang terlalaikan dari zikir dan tidak pernah baca Al-Quran, jauh dari zikir, jauh dari memperhatikan seorang anak, istri, bahkan lalai dengan sholat gara-gara dia sibuk dengan handphonenya. Baik itu dengan media sosialnya, murojaah terus. Sedangkan murojaahnya Al-Quran tidak pernah. Bahkan kadang-kadang di acara keluarga, acara yang kita aturannya sedang bercengkraman dengan istri kita, anak-anak, makan di sebuah rumah makan, tetapi sebagai bapak atau sebagian ibu, bahkan semua dari anggota keluarga masing-masing memegang handphone. Jadi runyemlah acara bercengkrama dengan keluarga. Membuat anak tidak beradab kepada orang tuanya, membuat orang tuanya tidak perhatian terhadap anak-anaknya. Maka hati-hati dengan handphone tersebut. Jangan sampai salah gunakan. Berkaitan handphone melalaikanmu, ada salah satu hadis, sayati ala ummati jamanun yukhibunal khamsah wa yansawunal khamsah. Hadis ini ada salah satu berkaitan dengan handphone melalaikanmu. Apa kata Nabi? Akan datang suatu zaman kepada umatku, 5 mencintai perkara dan 5 melupakan perkara. Salah satunya adalah yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirah. Mereka mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Nauzubillah min zalik. Kita jangan sampai memikirkan dunianya saja, tapi akhiratnya dilupakan. Harus seimbang. Dunia kita jalankan, akhirat kita jalankan. Jangan dunia, dan dunia aja, tapi sholat kita lalaikan. Zikir tidak pernah, membaca Quran apalagi. Padahal Al-Quran ini Masya Allah, satu huruf 10 kebaikan. Kita sampai menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Ini pentingnya Al-Quran. Barang siapa yang umat Islam selama hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran, ibarat kata orang nyebrang lautan tanpa perahu. Bahkan hukumnya wajib sebagai umat Islam itu membaca Al-Quran. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.